Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan di pagi ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama belajar. Dan yang akan kita kaji bersama insyaallah beberapa ayat atau tadabbur ayat dari surat ke-18 di surat Al-Kahfi, melanjutkan pembahasan sebelumnya dimulai dari ayat ke-60. Pada pembahasan sebelumnya beberapa bulan yang lalu, pembahasan ini sudah sampai pada sudah dimulai dari ayat 60, kemudian lanjut ke ayat 61, 62, 63, dan ini sampai 66 ya. Pembahasan sebelumnya sampai ayat 66, dan insyaallah kita akan masuk ke ayat ke 67 ya. Ini insyaallah akan masuk ke ayat 67 dan 68. Jadi kita bisa lihat ayatnya di mushaf yang mungkin ada di hadapan masing-masing, atau ada di, kalau ada yang menggunakan perangkat juga boleh. Jadi di surat Al-Kahfi ayat 67 dan 68. Allah SWT berfirman, untuk ayat sebelum-sebelumnya tidak kita ulang kembali karena dirasa sudah cukup, jadi supaya tidak mengulang apa yang sudah dibahas. Ayat ke-67 Allah SWT berfirman, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala, lalu beliau mengatakan, innaka, sesungguhnya kamu, lan tastati'a, tidak akan sanggup, ma'iya, bersamaku, sabron, sabar. Khidir berkata kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Lalu di ayat ke-68-nya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa tasbiru, bagaimana kamu bisa sabar, ala, terhadap, ma, segala sesuatu yang lam tuhit bihi khubra, yang kamu tidak punya pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap segala sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut. Nah, ini dua ayat yang insya Allah akan kita bahas. Dan sebelum lanjut, kita sampaikan bahwa tema utama kita adalah tadabbur kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Dulu pernah kita sampaikan bahwa dalam surat Al-Kahfi ini ada beberapa kisah. Atau sebelum itu juga pernah kita singgung bahwa surat Al-Kahfi ini turun ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Mekah beberapa tahun, lalu menghadapi tekanan yang luar biasa. Orang istilahnya sekarang intimidasi, bukan cuma dibully. Jadi
diejek, dihina, dicaci maki, sampai juga ada penyiksaan terhadap orang-orang beriman. Nah, sampai ada penyiksaan orang-orang beriman. Yang penyiksaan itu ada yang berakhir dengan kematian. Ada sahabat yang sampai meninggal dunia. Ada Yasir, kemudian istrinya Sumayyah yang disiksa sampai mati. Kemudian Ammar disiksa meskipun tidak sampai mati. Bilal dan nama-nama sahabat yang begitu banyak. Nah, setahun 2 tahun bukan waktu yang singkat, sampai sekitar 4 sampai 5 tahun. Kemudian Allah memberikan panduan kepada Rasulnya dengan menurunkan surat, yaitu surat Al-Kahfi. Isinya kisah. Jadi kisah itu bisa berfungsi sebagai panduan untuk menghadapi kondisi atau situasi yang ada. Kisah itu bisa menjadi panduan bagaimana kita menghadapi situasi yang ada. Ini yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulnya. Akhirnya apa? Setelah turun surat Al-Kahfi ini, panduannya, wujudnya Nabi SAW akhirnya menyarankan beberapa sahabat hijrahnya ke Habasyah. Dari mana inspirasi itu? Didapatkan dari surat Al-Kahfi. Nah, kemudian waktu itu juga kita sudah sempat sampaikan di surat Al-Kahfi ada beberapa kisah, salah satunya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam ini mulai ayat 60 sampai ayat 82 ada banyak pelajaran yang penting. Salah satunya temanya tentang menuntut ilmu untuk belajar. Ada cerita dari salah seorang dai, saya lupa beliau sekarang tinggal di Amerika apa di Inggris. Beliau membuat tulisan berbahasa Inggris. Lalu beliau cerita begini, suatu ketika saya sedang membaca buku. Terus ada orang nemui dan tanya, Anda baca buku ini apakah sedang persiapan ujian atau sedang mengerjakan tugas? Kata ini namanya Khalid Abu Fadl, beliau mengatakan bukan dua-duanya. Saya baca buku bukan karena sedang ada tugas dan juga bukan karena sedang persiapan ujian. Terus ya saya baca buku karena memang saya ingin belajar. Saya baca buku karena ingin mendapatkan ilmu. Nah, ini sesuatu yang dianggap langka di zaman sekarang ini. Orang ini cuma bilang, oh gitu ya. Karena apa? Karena orang sekarang itu kalau membaca buku kadang-kadang tujuannya bisa untuk mengerjakan tugas atau persiapan ujian. Lalu beliau mengatakan inilah yang patut disyukur dari umat Islam. Islam itu agama yang sangat menganjurkan orang supaya berilmu, supaya belajar. Dan begitu kuatnya anjuran itu sehingga ayat yang pertama kali turun juga bunyinya Iqra, bacalah. Dan ajakan untuk belajar itu sejak pertama kali turunnya wahyu sampai akhir isinya anjuran-anjuran untuk berilmu. Caranya membaca, caranya merenungkan ciptaan Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat misalnya, atau bentuk-bentuk yang lain. Dan sahabat adalah masyarakat yang sangat perhatian pada ilmu. Kalau sahabat itu kalau berhubungan dengan ilmu, mereka perhatiannya luar biasa. Ada masalah, mereka konsultasi, mereka tanya kepada yang berilmu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka nggak ngerti, nggak tahu, mereka tanya. Sampai urusan rumah tangga dan sampai urusan pribadi mereka konsultasikan. Jadi mereka adalah masyarakat yang sangat dekat dengan ilmu. Peradabannya dibangun dengan ilmu. Nah, maka kita patut bersyukur, kata beliau, umat Islam ini umat yang sudah terbiasa belajar lillahi ta'ala, bukan karena untuk ujian atau karena ada tugas. Misalnya ada orang baca tafsir, untuk apa? Ya saya ingin tahu aja, ingin ngerti, ingin paham. Terus kalau ada yang baca hadis, ya saya ingin ngerti, karena saya ingin tahu. Saya belum ngerti bagaimana caranya jual beli. Nah, saya belajar. Untuk ujian bukan, nggak ada ujian. Ada tugas, nggak ada tugas. Karena apa? Karena yang pokoknya ingin ngerti aja, ingin tahu, ingin paham gimana caranya bermuamalah. Ada yang belajar wudhu karena ingin bisa berwudhu dengan benar. Ada yang belajar sholat, ada yang belajar puasa, belajar zakat, belajar haji, belajar apapun yang ada dalam syariat ini. Tujuannya apa? Ya ingin tahu. Nah, itu yang dinamakan dengan belajar lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mengharapkan dunia, bukan karena ingin mendapatkan ini dan itu. Sama sekali tidak. Bahkan banyak di antara kita yang belajar bukan dapat uang, malah justru membayar. Kan begitu. Berapa banyak lembaga pendidikan dibentuk dan menerapkan ketentuan membayar. Dan yang belajar datang ke situ tujuannya untuk apa? Ya untuk belajar. Bukan karena untuk mengerjakan pekerjaan seperti yang ditanyakan tadi. Nah, ini yang terkait dengan belajar. Nah, kemudian pada pembahasan sebelumnya sudah banyak bahasan ulasan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam belajar. Sekarang kita akan masuk ke ayat 67 dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat 67. Setelah itu nanti masuk ke ayat 68. Dimulai dari qala yang mengatakan di sini adalah Khidir. Ya, ada yang membacanya Khadir. Ya, di depan kita ada Khaidir. Kebetulan namanya sama. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, qala di sini adalah Khidir atau Khadir li Musa. Artinya Khidir nabi, seorang nabi yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam ingin belajar kepada Khidir. Waktu itu juga sempat kita singgung, ilmu itu ada dua jenis ilmu. Apa itu? Yang pertama ilmu muktasab. Ilmu muktasab itu ilmu yang diperoleh dengan cara belajar. Kita hadir di majelis, kita mendengar, menyimak, mendapatkan materi. Nah, itu ilmu muktasab. Jadi kita kadang-kadang sampai bertanya, itu namanya muktasab, dengan cara diperoleh melalui proses belajar. Namanya muktasab, tulisannya mim kaf ta sin ba, muktasab. Jadi itu yang diajarkan oleh para ulama kita kepada kita. Kita dapati para ulama belajar pada gurunya, hadir di majelis, datang, mencatat, menyimak, kadang bertanya, kadang ditanya. Nah, itu namanya ilmu muktasab. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi ilmu muktasab, yang kedua ada ilmu laduni. Ilmu laduni. Dan itu diambil dari istilah yang juga terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu pada ayat ke-65. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan minna rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Min ladunna.
Lalu kemudian jadi istilah ilmu ladunni. Jadi ilmu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan karunia kepada orang-orang tertentu, diberi ilmu. Nah, ilmu seperti ini namanya ilmu laduni. Tapi yang seperti ini tidak banyak. Ini orang-orang pilihan. Jadi jangan berharap kita ingin dapat ilmu yang luas, ilmu yang mendalam pakai cara yang kedua. Caranya apa? Misalnya cari tempat bertapa yang sepi, kemudian di gunung, di hutan, atau di tempat yang lain bertapa misalnya seminggu, pulang-pulang pinter, pulang-pulang ilmunya banyak. Nah, yang seperti ini bukan cara yang dikenalkan oleh para ulama. Cara ini ada pada masa lalu, pada nabi, pada rasul atau orang pilihan, iya. Tapi kita sepanjang sejarah tidak mendapati ada ulama Islam yang menjadi ulama besar dapat ilmunya dengan cara yang kedua ini. Silakan cari imam siapa yang ilmunya didapatkan dengan ilmu ladun. Kalau ilmu muktasab kita dengan sangat mudah menyebutkannya. Misalnya Imam Syafi'i, nah itu jelas ilmunya muktasab bukan ladun. Beliau belajar pada siapa? Nanti kita bisa sebutkan nama-nama gurunya. Imam Ahmad itu ilmunya muktasab. Belajar pada siapa? Nanti ada daftar nama-nama ulama dan beliau belajar sejak usia berapa, belajar kemana, bahkan melakukan perjalanan untuk belajar, namanya rihlah fi talabil ilmi, sampai pindah dari satu negara ke negara yang lain. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan nama-nama imam yang sangat banyak dan panjang. Kalau imam ahli hadis, Imam Bukhari, bayangkan dari Bukhara terus berangkat termasuk ke Hijaz, Mekah dan Madinah. Untuk apa? Untuk belajar. Apakah dengan ilmu laduni? Enggak. Jadi bukan dengan cara mengasingkan diri, nyepi, atau tidak perlu nyepi di rumah kemudian tiba-tiba Allah berikan ilmunya banyak. Kita nggak bicara Rasul. Kalau Rasul memang ada kekhususan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW langsung dapat ilmunya dari Allah SWT. Nah, kalau itu Rasul. Nah, tapi orang seperti kita nggak bisa tinggal di rumah tahu-tahu turun malaikat menyampaikan wahyu, meskipun namanya Mas Wahyu atau Pak Wahyu, ya, tapi tetap nggak dapat wahyu. Nah, atau Mas Ilham, Pak Ilham juga tetap nggak dapat ilham juga. Jadi ilmunya ya tetap ilmunya lewat muktasab. Nah, kalau satu dua kasus, satu dua kejadian dapatkan ilham dari Allah SWT bisa, tapi bukan seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi cukup di rumah lalu dapat ilmu laduni, pulang-pulang, atau cuma diam aja, ilmunya banyak. Nah, tetapi kita mengenal dua model ilmu tadi dan ada ulama-ulama yang menjelaskan hal tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini, Khidir mengatakan kepada Musa, qala innaka, sesungguhnya kamu, sesungguhnya engkau. Ini disampaikan oleh Khidir kepada Musa. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, qala Khidir li Musa. Khidir mengatakan kepada Musa. Jadi jelas yang mengatakan di sini dialognya antara Khidir kepada Musa. Dalam tafsir Qurtubi juga disebutkan hal yang sama. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maknanya sesungguhnya kamu, maksudnya kepada Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Apa maksudnya di sini? Imam Qurtubi mengatakan Anda tidak sanggup sabar terhadap hal-hal yang akan Anda lihat dari ilmu yang saya miliki.
Karena ada hal-hal yang secara lahiriah dan itu merupakan ilmu yang kau miliki, tapi kau tidak memahami apa yang ada di balik itu. Jadi bagaimana bisa sabar berhadapan dengan hal-hal yang dianggap salah di depan matanya dan kau tidak atau belum diberitahu apa hikmah di balik itu dan apa jalan yang benar atau cara yang benar dalam memahami hal tersebut. Kenapa? Karena kata Khidir dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, karena bisa jadi nanti ada perbuatan-perbuatan yang dalam syariat yang engkau miliki, yang engkau yakini, syariat dari Allah SWT yang diturunkan kepadamu itu bertentangan. Misalnya, kok bisa orang sampai membunuh? Ini kan jelas bertentangan. Tapi ternyata itu karena perintah dari Allah SWT baru bisa dipahami setelah itu. Dan itu tentu ada hal-hal yang lain. Nah, semuanya kuncinya sama. Kuncinya adalah ilmu. Allah berikan ilmu kepada Khidir yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, apa tadabbur atau pelajaran yang kita bisa ambil yang berhubungan dengan ilmu? Yang pertama yang kita ambil dari tafsirnya Thahir bin Asyur At-Tahrir wa Tanwir jilid 15 halaman 371 372. Beliau mengatakan, hendaknya seorang ustadz, seorang ustazah, seorang guru mengingatkan santrinya, mengingatkan muridnya tentang ilmu yang akan dipelajari. Jadi diberitahu sekaligus juga diingatkan ilmu yang akan dipelajari. Jadi ini kata beliau, kalau seorang guru, seorang ustadz, ustazah hendaknya memberitahu ilmu yang akan dipelajari itu apa. Apalagi lanjutannya nih, apalagi jika ilmu tersebut sulit atau di dalamnya ada kesulitan dan ada yang berat. Dalamnya ada kesulitan, ada sesuatu yang berat, maka perlu diberitahu. Misalnya gini, begitu mau belajar, kali ini santri mau belajar, diberitahu nanti kita akan belajar ilmu faraid, ilmu waris. Nah, karena ilmu yang akan dipelajari ini berat, maka diberitahu ilmu waris itu termasuk ilmu yang paling banyak dilupakan. Lalu diberitahu kok bisa sulit. Pertama, ilmu waris ini perlu punya kekuatan hafalan yang baik. Harus bisa hafal pembagian-pembagian yang telah ditetapkan dalam syariat, baik di Quran maupun di hadis. Misalnya, kalau ada seorang suami meninggal, berapa bagiannya istri? Nah, itu nanti ada penjelasannya. Kalau punya anak, berarti 1/4. Kalau nggak punya anak, nah jadi punya anak dan nggak punya anak itu berbeda. Ya, punya anak dan nggak punya anak. Nah, kemudian kalau jatahnya sebaliknya, kalau jatah suami, istrinya yang meninggal, suaminya yang hidup. Kemudian kalau dapat jatah dari 1/4 dan 1/8 ya. Kemudian kalau sebaliknya, kalau suami gimana? Kalau istri yang meninggal, nanti dibedakan. Kalau seandainya punya anak dengan nggak punya anak, berbeda. Dan itu semua sama-sama harus dihafal. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3.
Itu yang sudah ditetapkan dan harus dihafal semua tuh. Pertama berarti harus punya kemampuan menghafal. Yang kedua, ilmu faraid itu sulit karena harus pintar matematika. Dan matematika yang paling dasar yang harus dimiliki adalah 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi ternyata apa? Bukan cuma itu. Kemudian juga ada namanya kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Ya, bukan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekarang katanya diduga ada ini dan itu. Itu kita nggak bahas itu. Nah, kita juga harus hafal. Kalau ketemu angka, misalnya antara angka 12 dengan angka 17, KPK-nya berapa? Nah, itu harus pinter matematikanya. Ini berapa KPK-nya? Nah, itu harus juga dimiliki. Dan itu nggak bisa sebentar, tak nyalakan dulu, terbuka. Kalau yang kemampuannya seperti itu susah menguasai ilmu waris, harus cepat. Nah, hitungan-hitungan juga harus cepat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu harus terlatih dengan sangat baik. Makanya kita bisa mendapati kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang pintar matematika itu cerdas. Karena memang tidak mudah orang melakukan seperti itu. Coba kalau sekarang misalnya dikasih penjelasan yang itu perlu ngitungnya cepat. Kalau sehari Ahmad misalnya ke masjid itu berapa meter? Terus kita ngitung jarak dari rumah sampai masjidnya, itu jaraknya misalnya 35 meter. Terus itu berangkat, pulangnya berarti kali 2, 70. Terus kali 5 berarti, nah Pak Tujuh cepat ya, berarti beliau sudah terbiasa hitung-hitungan seperti itu. Kalau santri masih, nah itu berarti perlu latihan. Nah, itu perlu diberitahukan oleh orang yang akan ngajar ilmu waris bahwa hal-hal seperti itu harus dilatih. Kalau belum terlatih berarti apa? Ya sekarang harus biasakan. Maka santri yang belum terbiasa penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, sering-sering latihan. Yang dasar begini harus dikuasai dengan baik sehingga cepat. Kayak tadi 70 kali 5 itu harus cepat, nggak bisa lama-lama. 7 kali 70, wah kelamaan deh. Ya tinggal 7 kali 5 tambah 0, gitu. Tambah 0 di belakangnya. Artinya 7 kali 5 berapa? Tambahin 0 di belakangnya. Nah, itu contoh cara cepatnya. Jadi harus cepat, jadi nggak bisa lama-lama. 70 kan 70 meter kali 5. Nah, apalagi kalau pertanyaannya begini. Pertanyaannya dalam sehari berapa waktu yang digunakan untuk perjalanan ke masjid dan pulang dari masjid? Tadi sudah muncul jumlah meternya. Pulang pergi 70. Pertanyaannya, sekali berangkat itu berapa menit? Sekali berangkat itu berapa menit? Untuk 35 meter tadi. Kalau kita mengatakan kadang-kadang jalannya lambat, ya 2 menit. Nah, berarti tinggal kalikan 2 kali 2 4, 4 kali 5 harus cepat begitu. Oh, berarti 20 menit. Nah, jadi ini contoh bagaimana seorang guru, seorang ustadzah kalau mau mengajarkan ilmu, apalagi ada yang berat, diberitahu ini akan ketemu materi yang berat, materi yang sulit. Maka santri yang mau belajar siap-siap. Oh, saya lemah di matematika, latihan. Dan jangan berpikir bahwa ketika diceritakan itu berarti jangan belajar, bukan. Diberitahu supaya siap-siap. Karena kalau nggak diberitahu bisa jadi kaget. Wah, ternyata kok susah ya ilmu waris itu. Kok ngitung-ngitungnya banyak. Ya memang ilmu waris itu hitung-hitungan, banyak ngitung itu.
banyak menghitung karena memang hal-hal seperti ini harusnya sudah sangat kuat. Dan saya mendapati beberapa ulama yang mengajarkan ilmu waris, kemampuan berhitungnya sangat cepatnya luar biasa. Bayangkan ketika ngitung aset, asetnya tanahnya ada 7. Kemudian nilai asetnya masing-masing itu sekian. Dan kebetulan karena itu petak sawah dan ukurannya sama kali 7. Terus kemudian itu dibagi ahli warisnya ada sekian. Itu ada yang jawab pertanyaan waris itu nggak pakai kertas ya. Cuma gini aja, dengarkan begitu, langsung hitung. Lalu jumlahnya, anaknya ada berapa? Yang laki-laki ada 3, yang perempuan ada 2. Kemudian nanti, ya berarti nanti jatahnya. Nah, langsung hitung. Jatah masing-masing itu dari 7 aset tadi bukan dibagi cuma 5, tapi ini katakan kebetulan ibunya masih ada. Terus kakak dapat nggak? Adik dapat nggak? Dari adik kakaknya ahli waris. Bapaknya dapat nggak? Oh, ada ketentuan. Yang namanya kakek itu nggak dapat kalau ada bapak. Cucu nggak dapat kalau ada anak. Nah, itu harus hafalan lagi. Itu yang menunjukkan ilmu waris itu nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak mudah itu nggak bisa dipelajari, bukan. Tapi diceritakan supaya kita siap-siap. Maka yang matematikanya masih kurang harus sering-sering latihan. Ini terutama santri yang masih di usia sanawiyah, latihan matematikanya harus terus dikuatkan. Minimal 4 tadi: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan harus cepat sampai terlatih dengan baik. Jadi begitu dengar 9 kali 7 berapa? 9 kali 7 berapa? Kalau 9 kali 5 45. 9 kali 4 ya. Nah begitu. Jadi harus cepat. Jadi nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Ini kalau mau masuk ke ilmu waris. Sebab kalau lama nanti ngerjakan warisnya juga jadi lama sekali. Padahal yang dihitung nanti bukan angkanya satuan, bukan puluhan, ratusan, ribuan, bisa jutaan bahkan miliaran. Ini harus cepat ngitungnya dan nggak boleh lama-lama. Ya, itu yang pertama. Jadi pelajaran yang berharga yang kita dapatkan dari ayat 67 ini, yang pertama adalah bahwa seorang ustadzah hendaknya mengingatkan santri muridnya yang akan belajar satu cabang ilmu atau sesuatu yang akan dipelajari, dan kalau itu sulit jelaskan supaya persiapan. Tentu menjelaskan itu bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk supaya persiapan. Kalau setiap ilmu ada kesulitannya, iya, tapi masing-masing dengan kekhasannya. Kalau ilmu faraid tadi, matematikanya yang kadang-kadang sebagian santri agak kurang, berarti harus latihan. Bukan nggak bisa dipelajari, bisa. Tapi itu gampang kalau dibiasakan, dilatih. Kalau nggak pernah dilatih ya memang susah. Seperti kalau kita nggak pernah hitung-hitungan kan sama. Makanya kenapa kok ada sebagian ibu-ibu lebih cepat ngitungnya ya, yang biasa ngitung di pasar, biasa ngitung di warung, biasa ngitung itu jadi cepat. Sementara ada santri yang belajar matematika kok lama sekali, ya nggak terlatih. Coba kalau belanja di warung, belanja di pasar, terus uangnya 100.000, kemudian barang yang dibeli 3, yang satu harganya 26.000, yang satu 13.000, yang satu 17.000, kembaliannya berapa? Itu tanya ibu-ibu cepat aja. Kalau kita tambah 26 tambah 13, 26 tambah 13. Nah ini aja lama itu. Bayangkan masa 26 tambah 13 lama sekali. 26 tambah 13, 39. Wah, kelamaan itu. Ya, itu ngasih kembalian uangnya lama itu.
Sementara ini perlu cepat nih. Kan orang nunggu ini ya, masa ngitungnya lama gitu ya. Padahal tadi barangnya 3. Barang yang dibeli 3 itu baru 2. Terus tadi yang ketiga berapa tadi? 26 tambah 13 tambah 17. 39 tambah 17. Wah, lama. Terus sudah ketemu angka jumlahnya, itu yang dibeli. Padahal pertanyaannya berapa kembaliannya? Kan harusnya cepat itu. Ya, nah itu cepat. Langsung keluar angkanya. Karena apa? Karena terbiasa. Nah, matematika itu yang diperlukan itu. Nah, beberapa pelajaran matematika memang ada yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa sebagian pelajaran matematika itu ada yang sebetulnya tidak perlu diajarkan kepada semua orang, tapi diajarkan pada orang-orang khusus pada ilmu-ilmu tertentu. Contohnya, yang pernah belajar sinus kosinus tangan. Mas Giarto pernah belajar ya, sin kos tangan. Itu kepakainya kapan? Nah, kalau borong gitu ya, harus ngerjakan bangunan. Ya. Nah, kalau yang nggak ngerjakan, terus kapan kepakainya itu? Hanya ilmunya itu kapan kepakainya sin kos tangan itu? Sinus kosinus tangan. Sementara yang lebih perlu dipakai tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang itu kepakai bisa tiap hari, itu yang perlu diperkuat sampai betul-betul sangat kuat. Sehingga tadi begitu ada pada saat belanja beli sesuatu cepat itu, begitu nyebutkan oh beli ini beli itu, kemudian jumlahnya sekian, kembaliannya berapa, ya cepat, nggak pakai lama. Nah, dan nggak boleh sekarang tuh apa-apa lalu kan gampang ada HP ya kalau baterainya ada. Kalau baterainya habis bisa gitu? Kan nggak bisa. Padahal itu kepake tiap hari, itu harian. Ya, itu yang pertama. Itu tadi kita sebutkan contoh ilmu faraid. Nanti ada ilmu-ilmu yang lain masing-masing kesulitannya sendiri-sendiri. Misalnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tuh ada kesulitannya, iya. Kenapa bahasa Arab itu sulit? Di antara kesulitannya, bahasa Arab itu bahasa yang mengenal pembagian jenis kelamin dan jumlah. Jumlah 1, 2 dan lebih dari 2 itu masing-masing ada kosakata yang digunakan. Pada bahasa yang lain tidak mengenal itu. Contohnya, kalau kita menyebut dalam bahasa Indonesia, kata makan itu nggak mengenal jenis kelamin. Ya pokoknya makan aja. Bapak makan, ibu makan. Ini sama, kata makannya tidak berubah. Tapi kalau bahasa Arab itu berubah. Kalau laki-laki akala, kalau perempuan akala, ada taknya di bagian akhir. Itu ditambah lagi PR berikutnya, ini bentuk lampau atau sekarang. Nah itu tambah sulit lagi. Jadi pada saat kita mau menceritakan sudah makan, oh berarti akala. Sedang makan, yakulu. Kalau ibu sedang makan, takulu. Kalau yang makan 2 orang, ibu-ibu dengan yang makan 2 orang, bapak-bapak sama gak? Kalau yang makan 3 orang, ibu-ibu, yang makan 3 orang, bapak-bapak sedang makan. Nah, ini membuat kesulitan tersendiri. Itu kesulitannya bahasa Arab. Di bahasa lain nggak sesulit itu. Kita enak bahasa Indonesia itu. Makanya kenapa orang yang belajar bahasa Indonesia merasakan bahasa Indonesia itu mudah. Ya. Pekan lalu saya bertemu dengan salah seorang syekh yang beliau ini muridnya Syekh Utsaimin. Saya ngobrol dan beliau sempat hadir di masjid kita ini pada hari Sabtu pekan lalu. Tapi di salah satu sesi kita ngobrol, beliau mengatakan bahasa Indonesia itu sahlah ya. Bahasa Indonesia mudah. Karena apa? Karena nggak pakai mikir jenis kelaminnya dan nggak pakai mikir untuk menyebutkan kata kerja itu telah, sedang atau akan, itu nggak perlu mikir. Pokoknya kayak tadi makan ya makan aja. Kalau dalam bahasa Arab itu harus berubah, sedang makan atau telah makan.
Terus yang makan laki-laki atau makan perempuan? Satu orang atau dua orang atau tiga orang? Itu mikir semua itu. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak pakai mikir, pokoknya makan deh. Tidur misalnya, bapak tidur, ibu tidur, Ahmad tidur, Khalid tidur, Fatimah tidur, Asiyah tidur. Itu semuanya sama, tidur. Kata tidurnya nggak berubah. Jadi sekali menghafal kepake terus sampai kapanpun. Kalau dalam bahasa Arab nggak bisa. Nah, ketika seorang ustadz menjelaskan kira-kira kesulitan belajar itu apa saja, dijelaskan supaya siap, bukan untuk nakut-nakuti. Jadi bukan untuk nakut-nakuti kalau belajar bahasa Arab itu susah. Jadi akhirnya udah takut duluan dengan bahasa Arab. Bukan, tapi diberitahu kesulitannya itu tadi di bahasa Arab ada kesulitan-kesulitan yang kita bisa siapkan untuk menghadapinya, bukan untuk menakut-nakuti. Kesulitan yang lain misalnya kalau orang Indonesia kan baca dari kiri ke kanan, kalau bahasa Arab dari kanan ke kiri. Maka akhirnya cara membacanya harus dibiasakan dari arah yang berlawanan. Nah ini kan harus latihan. Biasanya dari kiri ke kanan, sekarang baca dari kanan ke kiri. Sampai ada guyonannya. Ketika dibilang kain ini dijamin tidak luntur. Ya, kalau dibaca dari kanan kan luntur tidak dijamin. Jadi berbeda. Ya ini dijamin tidak luntur apa luntur tidak dijamin, tergantung dari cara membacanya, mau dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Kalau orang sudah terbiasa dari kanan baca ke kiri, ya nanti ada caranya sendiri. Nah, kemudian urutannya, susunannya, tapi semua itu bisa dipelajari. Buktinya apa? Buktinya ada orang-orang Indonesia pintar bahasa Arab, kan berarti bisa. Nah, diceritain. Jadi poinnya, diceritakan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya persiapan. Kalau nanti ketemu kok sulit dan nggak diberitahu terlebih dahulu, dia merasa nggak siap. Tapi kalau sudah diberitahu, nanti ini agak sulit, ini agak berat, kesulitannya di sini. Jadi siap-siap. Kesulitannya apa? Kesulitannya ini. Sama seperti begini. Kalau kita menempuh perjalanan, terus nanti diberitahu, ini nanti jalannya, pokoknya lurus. Nanti setelah kira-kira 2 km jalannya nanjak. Nah itu. Begitu diberitahu jalannya nanjak, akan persiapan. Kalau itu berangkatnya naik sepeda, berarti udah siap-siap. Berarti setelah 2 kilo nanjak. Kalau nanjak berarti ya lebih berat. Kalau naik sepeda ontel nanjak, nah berarti harus siap-siap mengatur bagaimana mengayuhnya. Terus ternyata diberitahu tanjakannya curam. Wah ini berarti siap-siap lagi. Belokannya tajam. Wah ini siap-siap lagi. Kemudian ketemu tanjakan curam, belokannya tajam, jalannya sempit dan licin. Nah nanti berarti siap-siap. Apalagi diberitahu beberapa kali orang lewat situ kepleset jatuh. Nah itu bukan untuk nakut-nakuti, tapi biar persiapan. Berarti nanti kalau kita lewat situ lebih hati-hati. Buktinya apa? Banyak yang di situ nggak kepleset, tapi ada beberapa yang nggak diberitahu dan nggak hati-hati. Ditambah lagi diberitahu nanti di situ setelah belokan ada jalan berlubang. Nah itu. Jadi yang naik sepeda begitu naik melewati jalan itu sudah siap-siap. Ini jalannya licin, sempit, nanjak, belokannya tajam. Terus nanti setelah itu ada lubang. Maka dia akan hati-hati melewati jalan itu. Itu tujuannya. Jadi diberitahu itu bukan untuk nakut-nakuti, supaya nanti persiapan. Sebab kalau nggak siap-siap itu bisa jadi menimbulkan kecelakaan. Begitu naik dikiranya biasa aja, begitu belok loh, kok beloknya seperti ini, ternyata licin. Terus diberitahu lagi kadang-kadang kalau lewat jalan situ longsor ya. Supaya hati-hati. Nah itu pentingnya. Saya pernah naik kendaraan ke Trenggalek, lewatnya jalur bukan lewat jalur kota tapi lewat jalur gunung. Pas lewat situ melihat baru ada bagian yang longsor. Setelah sampai di Trenggalek baru ditanya sama tuan rumahnya, lewat mana?
lewat sana. Lewat sana ya? Nggak apa-apa deh. Ya nggak apa-apa. Nah, ini manfaatnya nggak diberitahu. Ya, nggak diberitahu. Apa? Tapi sejak awal karena jalannya sudah memang sempit, ya kita siap-siap. Itu baru longsor kemarin ditutup. Kok bisa lewat? Ya alhamdulillah pas hari ini sudah dibuka. Jadi yang lain malah nggak lewat situ, jadinya sepi. Nah, tetapi yang penting itu adalah kita mengingatkan supaya siap-siap, bukan sekali lagi untuk nakut-nakuti. Jadi ini fungsinya ustadzah mengingatkan itu bukan untuk nakut-nakuti. Dan itu tidak boleh. Nakut-nakuti akhirnya jadi takut belajar ilmu tertentu. Karena setiap ilmu itu biasanya ada kesulitannya. Ada ilmu tertentu yang lebih sulit dari yang lain. Bahkan dikategorikan sebagai ilmu yang paling sulit dari sekian banyak ilmu yang ada. Nah, itu menunjukkan bahwa harus ada persiapan untuk memasuki ilmu tersebut. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ke-67 ini adalah pentingnya sabar dalam menuntut ilmu. Pentingnya sabar dalam menuntut ilmu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Perlu sabar. Dan yang namanya belajar itu perlu sabar karena apa? Nggak ada ceritanya orang belajar singkat dalam dapat ilmu banyaknya luar biasa. Dapat ilmu yang sangat luas itu nggak ada. Itu hanya ada di alam mimpi. Di mana-mana belajar itu perlu kesabaran. Kadang sabar duduk dalam waktu yang lama, kadang sabar harus mencatat, kadang sabar harus menyimak, sabar harus fokus konsentrasi, sabar untuk tidak disibukkan dengan yang lain. Termasuk sabarnya adalah kadang kita bersabar dengan materinya yang agak berat. Ini hubungan dengan yang pertama tadi. Ketika ketemu masalahnya sulit, nah mulai pelan-pelan sebentar. Kalau belum paham, kita berhenti dulu. Dan kita boleh tanya, maaf Ustaz, mau tanya. Tadi yang disampaikan itu saya belum paham. Tadi Ustaz sampaikan begini, terus begini, tapi bagian berikutnya saya belum paham. Nah, itu untuk memperjelas bagian yang memang belum dipahami. Ini perlunya kita bersabar dalam belajar. Ya, itu yang kedua. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil. Dan bahasan ini, penjelasan untuk poin kedua ini sama dengan yang sudah disampaikan oleh Syekh Abdullah Zidani pada pertemuan hari Sabtu pekan lalu. Banyak ilmu yang perlu dipelajari dan ilmu tersebut didapatkan dengan sabar. Sabar hadir di majelis, sabar menyimak, mendengarkan, sabar tetap duduk tenang. Bayangkan duduk saja itu perlu sabar. Kan kalau nggak sabar kita beranjak dari tempat duduk kita karena capek. Duduk dalam waktu yang lama. Kalau orang nggak biasa hadir di majelis taklim, majelis ilmu, duduk dalam waktu setengah jam udah berat. Padahal beberapa majelis itu waktunya lebih dari 1 jam. Ini kalau Bapak Ibu yang sudah hadir sejak awal tadi, kita sekarang duduk sudah 1 jam sejak majelisnya dimulai. Sampai sekarang sudah 1 jam. Dari sebelum kita mulai majelis tadi ada tilawah. Kalau dengan tilawahnya sudah 1 jam. Nah, ini menunjukkan perlunya kesabaran. Itu baru cuma urusan duduknya saja. Belum menyimak, mendengar, mencatat, dan harus sabar sampai apa materinya sampai selesai. Padahal kita sudah bosan. Apalagi kalau ada yang ngantuk. Ya. Kalau ada yang ngantuk perlu juga bersabar. Yang samping ingatkan. Nah, kalau ada yang sudah mulai ngantuk, nah itu dibangunkan. Jadi bisa minta untuk wudu, disenggol bentar atau suruh berdiri juga boleh. Ya. Syekh Abdullah Zidani cerita dulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu biasa di majelisnya kadang-kadang beliau bawa semprotan air. Kalau pas ada muridnya yang ngantuk, disemprot dan kena wajahnya. Ya, itu biasanya langsung hilang ngantuknya. Karena apa? Karena sebenarnya bukan cuma airnya, tapi apa? Tapi kemudian
ketika disemprot tuh kaget kalau gurunya Syekh Utsaimin tahu kalau beliau ngantuk, dan tembakannya langsung ke wajahnya itu kan membuat ngantuknya hilang. Ternyata beliau tahu kalau saya ngantuk. Terus apalagi jadi perhatian semua orang yang ada di majelisnya, tahu kalau saya sedang tidur atau ngantuk, itu langsung hilang ngantuknya. Nah, tapi intinya ini perlu kesabaran, termasuk kesabaran melawan rasa ngantuk. Yang kedua, yang ketiga adalah pentingnya sabar dalam atau saat mulazamah. Mulazamah dengan guru. Mulazamah itu belajar dalam waktu yang lama, kemudian menemani dan dekat dengan guru. Sampai kadang-kadang mengikuti guru, mengintili. Ngintili itu apa itu? Mengikuti ya, membersamai guru. Itu namanya mulazamah istilahnya. Jadi bukan cuma begini, bukan cuma hadir di majelis terus pulang gitu. Mulazamah itu kadang-kadang juga nunggu beliau sampai keluar dari majelis, datang sebelum beliau datang. Lalu kemudian kadang beliau ketika datang menyapa, disapa. Lalu kadang ketemu di tempat yang lain. Nah, itu namanya mulazamah. Tentu tidak di semua tempat itu pasti. Karena guru kita juga pasti punya kegiatan-kegiatan pribadi. Ya, pasti punya kegiatan pribadi. Tapi yang memungkinkan mulazamah maka dilakukan. Misalnya pergi, nah ikut pergi juga. Apalagi diajak untuk menemani. Maka kalau santri diajak sama ustadz untuk menemani, misalnya ada ngisi pengajian, usahakan ikut. Karena itu jadi pengalaman, ketemu lingkungan yang baru, tempat yang baru, suasana yang baru ya. Termasuk ketemu orang-orang baru. Kalau orang sering pergi ke sana kemari, pengalamannya akan semakin banyak ya. Ya. Pengalamannya akan semakin banyak. Wudu dulu ya. Ya, pengalamannya akan semakin banyak kalau semakin banyak yang dikunjungi. Semakin sering ya ketemu orang, semakin banyak pengalaman. Nah, sabar ketika mulazamah itu dengan yang pertama bedanya sedikit. Kalau yang pertama dengan ilmunya, proses kita belajar. Tapi kalau yang mulazamah ini secara khusus sabar ketika bersama guru kita. Ada tipe guru yang modelnya beda dengan guru yang lain. Misalnya, mungkin masih ingat ketika hari Sabtu pekan lalu di masjid kita ini, ketika Syekh Abdullah Az-Zaidani menyampaikan materi, beliau termasuk Syekh yang nggak suka ketika ada yang berisik, ada yang ngobrol, ada yang ngantuk. Itu beliau nggak suka. Maka beliau mengingatkan, menegur, kadang-kadang menghentikan. Masih ingat pekan lalu ketika ba'da zuhur ada sebagian sebagian yang hadir masih ngobrol. Beliau bilang enggak sebentar, tunggu dulu ya. Beliau berhenti, beliau enggak menyampaikan materi, beliau diam. Ditunggu sampai berhenti, tenang, baru lanjutkan lagi materi. Nah, itu bagian dari yang namanya kita bersabar dalam mulazamah dengan guru. Ada tipe guru yang seperti itu. Beliau enggak bisa, pokoknya kalau hadir di majelis saya, di majelis beliau ini, ya ngikuti tapi tenang. Ada yang ngobrol, beliau hentikan. Pilihannya jenengan yang ngobrol, saya tak diem, atau gantian, saya ngobrol dengan dia. Pilihannya itu. Ada yang tipenya seperti itu, dan ada yang dengan sangat tegas. Beliau kadang-kadang sampai apa? Sampai berhenti. Terus beliau perhatikan, ini masih enggak berhenti ngobrolnya ini. Tak tunggu. Ada yang tipenya seperti itu. Berarti kita yang jadi muridnya harus ngerti itu, dan kita harus bersabar. Ya nggak boleh ngobrol. Sampai ngobrol di sampingnya boleh nggak? Itu kan ditanyakan. Saya boleh nggak kalau misalnya pada saat mencatat apa yang saya sampaikan, lalu
belum sempat dicatat semuanya, lalu tanya pada sampingnya, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mau tanya, tanya langsung pada pematerinya, bukan tanya pada sampingnya. Nah itu adab dalam di majelis, dan itu namanya sabar ketika mulazamah dengan guru, ketika membersamai, nemani, belajar dalam waktu yang lama tapi ingin dekat, kalau perlu melekat pada kesempatan-kesempatan tertentu. Sekali lagi tentu yang memungkinkan, tidak dalam semua keadaan itu pasti, kan nggak mungkin membersamai guru lalu gurunya mau ke kamar mandi ya ikut juga kamar mandi, ya nggak usah. Ya biarkan beliau ke kamar mandi, biar beliau menyelesaikan keperluannya. Nanti kita ngikutin di mana, di tempat yang lain yang bisa, misalnya pas jalan, atau misalnya berangkat ke masjid, pulang dari masjid, yang lainnya. Ada kisah beberapa ulama mulai dari sejak zaman sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika belajar kepada salah seorang sahabat, apa yang dilakukan? Ditunggu depan rumah, duduk depan rumah, ditunggu gurunya sampai keluar rumah baru ikut, dan nggak pernah ngetok, nggak ngetok rumah terus ingin nunggu di dalam, nggak, tunggu di luar, pokoknya sampai keluar dan nggak diminta untuk segera keluar, pokoknya ditunggu mau keluarnya kapanpun. Nah, berangkat dari rumah sampai ke masjid dimanfaatkan untuk belajar. Apa belajarnya? Bisa mendengarkan hadis atau bertanya, konsultasi. Nah, dari situ dapat ilmu. Bayangkan kalau setiap kali berangkat dapat ilmunya 3, sehari 5 kali sholat, ya 3 kali 5 berapa? Nah, dapat ilmu banyak, sementara yang lain nggak dapat ilmu tersebut. Kalau sebulan jadi berapa? Tadi 3 kali 5 berapa? 15. Kalau 1 bulannya 30 hari berapa? 450. Ya. Nah ini akhirnya dapat 450 masalah atau bahasan yang tidak didapatkan oleh yang lain. Nah ini menunjukkan orang mendapatkan ilmu itu bisa dari proses mulazamah seperti. Ya, jadi ini ya poinnya. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, As-Sa'di ini salah seorang ulama yang wafat tahun 1376 Hijriah. Beliau mengatakan dalam tafsir Karimur Rahman, di dalam tafsir As-Sa'dinya, orang yang tidak mempunyai kesabaran, kata beliau, orang yang tidak mempunyai kesabaran dan keteguhan yang baik. Jadi tidak punya dua, tidak punya kesabaran dan tidak punya keteguhan yang baik dalam mulazamah dengan gurunya, maka akan kehilangan ilmu. Maka akan kehilangan ilmu sesuai dengan kadar ketidaksabarannya. Sesuai dengan kadar ketidaksabarannya. Saya ulang lagi, kata Syekh As-Sa'di, orang yang tidak mempunyai kesabaran dan keteguhan yang baik dalam mulazamah dengan gurunya. Tadi mulazamah kita sampaikan maknanya bisa belajar terus ikut membersamai gurunya. Jadi orang yang tidak mempunyai kesabaran dan keteguhan yang baik dalam mulazamah dengan gurunya, maka akan kehilangan ilmu sesuai dengan kadar ketidaksabarannya. Jadi kalau tidak sabarnya itu 20%, yang ilmu yang tidak didapatkan ya bisa 20%. Kira-kira begitu. Ya tentu tidak langsung dihitung dengan angka, tapi intinya adalah kalau kita tidak sabar, ya ilmu yang didapatkan juga sesuai dengan ketidaksabarannya. Makanya kenapa orang itu kalau belajar perlu sabar tadi itu, karena memang ilmu berhubungan dengan sabar. Yang terakhir
Nah, di ayat ke-68 ini kita cepat. Nah, di ayat ke-68 Allah SWT berfirman menceritakan dialognya ini. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu bisa sabar terhadap segala sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut. Ini surat Al-Kahfi ayat 68. Apa pelajarannya? Ini pelajaran yang berharga. Ini poinnya masih berhubungan dengan sebelumnya, tapi ini menambahkan pelajaran itu begini. Ilmu itu perlu sabar. Tapi sabar ya, untuk bisa sabar juga perlu ilmu. Ilmu itu didapatkannya dengan sabar, atau untuk dapatkan ilmu perlu sabar, tapi untuk bisa sabar perlu ilmu. Jadi saling memerlukan. Jadi ilmu perlu sabar, sabar perlu ilmu. Nah, surat Al-Kahfi 68 ini menjelaskan kepada kita bahwa karena tidak sabar sebab orang tidak sabar adalah tidak mengetahui, berarti tidak punya ilmu tentang seluk-beluk, tentang detail-detail, tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan urusan tersebut. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi untuk bisa sabar gimana caranya? Perlu ilmu supaya bisa sabar. Misalnya gini, sekarang diberitahu bahwa nanti perjalanan haji yang akan dijalani ini perjalanannya lama, 40 hari. Nah, diberitahu berarti 40 hari harus ngitung. 40 hari berarti persiapan. Terus diberitahu lagi 40 hari itu di sana sedang musim panas. Musim panas itu kadang-kadang sampai 48 derajat. Wah, 48 derajat. Berarti siap-siap lagi. Terus diberitahu lagi nanti di sana kalau musim panas jangan minum air es karena menyebabkan sakit di tenggorokan lalu batuk. Maka minumnya airnya biasa. Ditambah lagi di sana itu kalau musim panas angin yang bertiup, kalau kita ini kan sekarang kalau di luar panas, di ruangan masjid ini kena anginnya kipas, itu kan dingin kan? Kalau di sana enggak. Kalau di luar panas, di dalam juga pakai kipas ya panas juga. Karena kalau kita ini kan hidupnya di wilayah tropis. Ya. Kalau di sana daerahnya panas. Maka kalau ingin dingin apa? Ya AC. Kalau kita enggak, pakai kipas sudah cukup. Maka di sana enggak cukup pakai kipas. Maka disediakan AC. Nah, cuma masalahnya nanti diberitahu lagi. AC-nya Masjidil Haram tuh dinginnya luar biasa. AC-nya Masjid Nabawi dingin. Jadi orang bisa sakit karena apa? Tadi di luar panas dan panasnya panas sekali, begitu masuk ke dalam masjid dingin sekali. Kan yang bikin orang atau tubuh itu sakit karena apa? Ketemu yang panas sekali dan dingin sekali. Kalau ketemu yang agak panas, lalu ketemu agak dingin, itu gak berat. Tapi kalau ketemu dari panas, dingin, ini bisa tubuhnya gak kuat dan akhirnya sakit. Orang sakit gigi misalnya, kenapa? Karena habis minum yang panas terus minum dingin. Apa itu? Makan bakso panas terus minumnya minumnya es teh. Kalau baksonya panas-panas, wah enak itu. Terus setelah minum yang panas tadi dilanjutkan dengan minum es teh. Apalagi esnya banyak lagi. Wah, itu yang kasihan tempat jalur masuknya makanan tadi. Habis panas ketemu dingin. Kalaupun mau nanti tunggu dulu. Jangan cepat-cepat langsung pindah ke yang lain. Nah, itu contohnya. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa sabar itu karena apa? Karena nggak punya ilmunya. Nanti di sana akan seperti apa? Itu sebabnya kenapa kalau orang mau berangkat, ini contoh ya. Kenapa kalau orang mau berangkat haji
isinya manasik haji itu sebagian ilmu tentang ibadah, tentang manasik hajinya, tentang adab-adab, tentang tuntunan-tuntunan. Tapi yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan teknis. Maka kalau nanti bisa tanya pada yang pernah berangkat haji, kalau mau berangkat haji itu yang dibahas teknisnya apa? Sampai membahas tentang perlu bawa semprotan apa enggak, terus bawa ikat pinggangnya berapa, bawa sarung berapa, bawa tas, bawa ini, bawa itu, sampai yang kecil-kecil itu dibicarakan. Karena apa? Karena akan ketemu kondisi yang berat tadi. Ini yang dimaksud di sini. Ini contoh. Karena akan ketemu yang berat, supaya sabar gimana caranya diberitahu. Nanti di sana itu berat, di sana panas, di sana perlu begini. Nanti kalau bisa bawa, bawa apa? Bawa kalau bisa bawa semprotan supaya wajah ini nggak kekurangan cairan. Gimana caranya? Kalau minum jangan banyak-banyak, minumnya sedikit aja, tapi sering. Minum 1 teguk, nanti 15 menit kemudian 1 teguk lagi, 10 menit kemudian 1 teguk lagi, 10 menit lagi 1 teguk lagi. Jadi ada cairan yang masuk ke dalam tubuh, tapi nggak cepat buang air kecil. Tapi kalau sekali minum langsung banyak, cepat ke kamar mandi. Padahal di sana bagian yang tidak mudah adalah ke kamar mandi. Kenapa? Karena masjidnya besarnya luar biasa. Bayangkan masjidnya luasnya, kalau masjid luasnya 10 hektar, lah kamar mandi di mana? Kan di luar masjid kan? Kamar mandi di luar masjid, masuk dalam masjid. Ya kayak kita sih ini cuma masjid kita kan kecil. Ya kamar mandinya di mana? Di luar masjid. Di depan, di belakang, kanan, kiri itu kamar mandinya. Nah, Masjidil Haram kalau masjidnya luasnya 10 hektar, kamar mandinya di mana? Ya di luar 10 hektar tadi. Makanya kenapa orang mengatakan kamar mandi jauh? Ya, karena masjidnya besar. Kalau masjidnya kecil ya dekat. Sebetulnya kamar mandinya Masjidil Haram itu ya dekat. Untuk ukuran 10 hektar. Dari pintu berapa? Dari pintu cuma 80 meter. 80 meter kamar mandinya. Itu dekat loh. Ya kan? Kalau 80 meter itu kan sebenarnya dekat. 100 meter itu masih dekat. Untuk ukuran yang 10 hektar. Nah, daripada kalau misalnya kamar mandinya mana? Oh tuh sana masih 200 meter. 300 meter. Wah itu terasa jauhnya. Padahal luas Masjidil Haram bukan 10 hektar, lebih luas dari 10 hektar. Wah ini sudah kebayang beratnya. Nah itu perlunya supaya bisa sabar. Gimana caranya? Diberitahu. Nanti akan ketemu kondisi yang begini. Yang diberitahu itu artinya sebenarnya diberitahu gambaran umumnya supaya siap-siap. Jadi kalau nanti sampai di sana siap, ketemu orang dari seluruh dunia. Dan di Masjidil Haram sholatnya dengan mazhab yang berbeda-beda. Jadi jangan usil dengan ibadahnya orang lain. Kita ketemu orang di samping kita dari Pakistan. Pas sholat jenazah itu Allahu Akbar nggak sedekat. Yang di mazhab ada di mazhab Malik nggak sedekat. Ada yang sedekat. Yang Pakistan sedekat Allahu Akbar, takbir sedekat. Tapi begitu takbir yang kedua gak ngangkat tangan, tapi mengucapkan Allahu Akbar. Nah sementara kita mengucapkan Allahu Akbar dan ngangkat tangan. Nah, ini mulai beda. Itu baru cuma takbir. Terus nanti beda lagi ketika ruku, beda lagi ketika sujud, beda duduk, beda sampai bagian terakhir sholat. Ini hal-hal yang biasa. Nah kita lebih siap kalau diberitahu. Nanti jangan kaget kalau ketemu orang sholatnya dengan cara yang berbeda-beda dengan mazhabnya masing-masing. Jangan menyalahkan dan jangan usul dengan ibadahnya orang lain. Nah itu pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi ilmu itu perlu sabar, dan untuk bisa sabar juga perlu ilmu. Jadi surat Al-Kahfi ayat 68 ini menjelaskan bahwa sebab orang tidak sabar adalah tidak punya ilmu.
tentang apa yang akan ditemui atau tidak memahami seluk-beluk hal tersebut. Ini berkaitan dengan perlunya orang bersabar. Dan ini ditegaskan oleh ulama berkaitan dengan hal ini. Dan contohnya ada beberapa, tapi kemudian ini ada yang menarik dari ungkapan ini, bahwa di antara kesalahan sebagian penuntut ilmu, apalagi yang masih muda, yang kurang pengalaman, adalah belajar itu hanya mempelajari apa yang ada di dalam buku dan tidak belajar kepada orang-orang yang punya pengalaman lebih, bisa senior atau bisa gurunya. Dan dengan cara belajar begitu kita punya pengetahuan tentang ilmu maupun bukunya. Makanya kalau kita belajar, kata Syekh Nasir Al-Umar, beliau bilang belajar itu nggak cukup kita baca buku, tapi juga belajar pada yang sudah pernah belajar ilmu tersebut. Contohnya misalnya, sekarang kalau kita belajar buku, ini santri sekarang misalnya belajar Tuhfatul Atfal. Kalau kita menghafal Tuhfatul Atfal, belajar Tuhfatul Atfal, beda dengan kalau kita belajar sekaligus tanya dan konsultasi pada yang pernah belajar Tuhfatul Atfal. Nanti diberitahu, oh kalau cara menghafal Tuhfatul Atfal tuh, kalau kami dulu begini, nah itu dapat ilmu. Itu namanya supaya kita bisa sabar, kita perlu ilmu caranya menjalani itu. Diberitahu, kalau menghafal Tuhfatul Atfal begini caranya. Nah itu berarti ada trik untuk menghafal Tuhfatul Atfal. Di bukunya nggak ada tuh panduan menghafal Tuhfatul Atfal, itu nggak ada. Tapi diberitahu caranya. Kalau kami dulu ngapalnya begini. Karena Tuhfatul Atfal itu nadhom itu cara menghafalnya sebagian orang dengan irama-irama khusus. Nah terus kemudian ceritakan kalau kami iramanya begini. Nah itu juga ilmu lagi. Ada lagi tempat yang lain iramanya beda lagi, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah kita dapatkan wawasan. Nah itu namanya ilmu. Gimana itu dapatnya? Di bukunya nggak ada itu. Di bukunya nggak ada caranya menghafal. Tapi kita dapat bisa dari senior, bisa dari guru yang mengajarkan kepada kita. Nah itu pentingnya kita punya ilmu tentang apa yang akan kita pelajari, seluruh tentang hal-hal yang akan kita hadapi, supaya kita bisa bersabar. Nah, demikian ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini dari dua ayat 67, 68 surat Al-Kahfi, dan fokus kita mencoba mentadaburi ayat-ayat yang berkaitan kisahnya Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Khidir alaihissalam. Masing-masing punya ilmu yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Nabi Musa punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Khidir, dan Khidir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa sudah seorang nabi, rasul, ulul azmi, masih terus belajar. Tentu kalau kita yang bukan nabi, bukan rasul, apalagi rasul ulul azmi, kita bukan itu semua, kita tentu lebih perlu belajar ketimbang Nabi Musa. Kalau Nabi Musa saja belajar, apalagi kita yang jelas bukan nabi, bukan rasul, lebih harus belajar lagi. Nah, itu yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.